Sampai dengan selesai firman, khawatir kuotanya habis dan tidak bisa mengikuti panduan perjamuan Tuhan melalui mimbar gereja dalam layanan online yang dipersiapkan oleh teman-teman tim media pelayanan online di GPDR Hidup Surabaya. Nah, kalau ada masih Bapak Ibu Jemaat yang mengalami kendala, saya juga telah menyiapkan panduan alternatif rekaman audio. Saya sudah share di grup WA Jemaat GPDR Hidup Surabaya. Bapak Ibu bisa buka di sana dan melakukan perjamuan Tuhan secara mandiri, dipandu dengan panduan rekaman audio di perangkat seluler Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat bersabar. Kita tidak menduga bahwa Surabaya justru akan memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, seperti yang sudah kita jalani selama 4 hari ini. Sebelum kita ketahui hal sedemikian akan diberlakukan di kota kita, sedianya kita sudah rencanakan bergilir anggota-anggota komsel di 4 komsel untuk hadir pada ibadah terbatas dengan SOP ketat bersama-sama dengan tim online. Tapi keadaan membuat rencana itu dengan berat hati harus kita pending. Jadi Bapak Ibu masih harus bersabar semua di rumah. Dan kita terus berdoa supaya Tuhan menolong bangsa kita. Tuhan rahmati kerja keras pemerintah Republik Indonesia, secara khusus dalam kerja keras gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 yang didukung oleh semua pihak, semua elemen bangsa. Dan kita akan segera boleh lalui masa yang berat ini, dan Indonesia akan lebih kuat, akan lebih tangguh dalam kebersamaan yang semakin baik untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih maju. Seperti yang berulang-ulang Bapak Presiden kita sampaikan dalam sapaan beliau melalui televisi di rumah Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasal 11 adalah pasal yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di kota Korintus untuk gaya hidup, perilaku hidup Kristen sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan hari ini kita persis berada di pasal itu menurut jadwal pembacaan Alkitab kita sepanjang tahun. Nah, kita akan melihat pasal sebelumnya, pasal 10. Nah, di pasal 10 ini, Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus memahamkan bahwa perjalanan bangsa Israel meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian yang oleh Alkitab dicatat ditempuh dalam kurun waktu 40 tahun. Perjalanan itu adalah suatu peringkatan, suatu lambang, suatu gambaran, suatu lukisan dari perjalanan orang-orang Kristen, perjalanan orang-orang benar yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh, marilah kita baca mulai dari ayat pertama 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 mulai. Bapak Ibu jemaat di rumah mengikutinya dengan cermat. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut
untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya membayangkan ketika jemaat di kota Korintus membaca surat ini, perasaan mereka pasti gimana gitu ya. Bahwa kalau perjalanan orang Kristen di perjanjian baru akan menjadi kurang lebih sama seperti perjalanan orang Israel ketika meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian. Bahwa sebagian besar kepada bagian yang terbesar dari mereka Tuhan tidak berkenan. Kalau kita tangkap ini umpama, ya, andai kata. Jadi seperti diandaikan, seperti diumpamakan perjalanan orang Israel meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian. Demikianlah perjalanan iman orang Kristen yang meninggalkan hidup lama Mesirnya, meninggalkan dosa Mesirnya, meninggalkan kehidupan jahiliyah Mesirnya, dan melangkah, berjalan, berlayar, ya, menuju kehidupan kekal, menuju sorga, berjuang sebelum ajal datang. Dan kepada bagian yang terbesar, kepada jumlah yang lebih banyak, kepada bilangan yang lebih besar, Allah tidak berkenan. Sebagian besar, bagian terbesar tidak berhasil, tidak sampai. Ini kalau bahasa anak Medan, ngeri kali. Ngeri kali. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebab kita harus mengindahkan himbauan pemerintah. Saya berusaha supaya sebelum jam 8 kita sudah bisa selesai. Saya sampaikan, saya mengajak jemaat pada poinnya saja. Hati-hatilah, bersungguh-sungguhlah, jangan main-main. Lebih-lebih kita diizinkan Tuhan hari ini berada pada kondisi yang sulit. Tapi sekali lagi, dengar baik-baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sebagai orang beriman yang meyakini kasih Tuhan untuk selama-lamanya, tak berkesudahan, selalu baru tiap hari. Masa sulit ini, masa sukar ini, sama sekali bukan untuk menunjukkan Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak mengasihi kita. Tapi lebih merupakan ini kesempatan dari Tuhan. Ini kasih karunia dari Tuhan untuk kita semua yang telah menerima kasih-Nya, untuk kita semua yang telah menikmati kesetiaan-Nya,
Untuk kita semua yang telah digembirakan, yang telah didamai sejahterakan oleh penyertaannya. Ini kasih karunia untuk kita. Ini kesempatan untuk kita membuktikan cinta kita kepadanya, iman kita kepadanya, kasih kita kepadanya sejati. Tidak dapat dilunturkan, tidak dapat dilekamkan oleh kesulitan hidup, oleh kesukaran. Kita harus bersungguh-sungguh, kita harus dengan sepenuh hati di waktu-waktu ini mengiring Tuhan, supaya jangan sampai kita menjadi bagian terbesar yang kepada mereka Allah tidak berkenan. Jangan sampai kita menjadi bagian dari bilangan terbanyak yang kepada mereka Allah tidak berkenan. Mereka gagal. Mereka tidak sampai di tanah perjanjian. Mereka tewas di tengah jalan, di padang gurun. Betapa bahagia, betapa sukacita Yosua bersama dengan sisa bangsa Israel waktu itu yang berhasil menyeberangi sungai Yordan dan menjejakkan kaki di tanah yang dijanjikan di Kanaan. Sampai hari ini mereka di sana. Orang Israel, orang-orang Ibrani, keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub, bangsa pilihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur Paulus sebagai mantan Sanhedrin, mantan imam, mantan ahli Taurat dari agama Yahudi, paham betul bagaimana sejarah bangsa orang Israel. Dan secara khusus di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini, tentu dia bicara kepada orang-orang Yahudi Kristen di kota Korintus. Untuk juga dipahami oleh orang-orang Kristen non-Yahudi di kota Korintus. Karena mereka menjadi jemaat yang berbaur pada waktu itu. Kita bersyukur pada ayat yang selanjutnya Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di kota Korintus hal-hal yang harus dihindari, hal-hal yang harus diwaspadai agar jangan menodai, agar jangan mencemari, agar jangan menginfeksi hidup rohani orang percaya. Kita harus berjaga Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita begitu berjaga supaya kita tidak kena corona. Kita begitu berjaga supaya kita tidak kena COVID-19. Meskipun ada informasi yang berkata sebenarnya antibodi kita kalau cukup baik tak perlu kita khawatir pada COVID-19. Tapi okelah, apapun itu mereka lah yang lebih tahu. Tapi lihat bagaimana bangsa-bangsa, bagaimana orang-orang berjaga agar terhindar dari virus ini. Saya beritahukan melalui firman Tuhan pagi hari ini, jemaat GPD Hidup Surabaya di rumah, yang lebih lagi harus kita jaga, yang lebih lagi harus kita waspadai adalah dosa. Kita telah dipisahkan, kita telah dibawa keluar. Israel keluar dari Mesir bukan sebab kehebatannya, bukan sebab kebolehannya, bukan sebab kemampuannya. Kalau melihat semua itu, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari Mesir. Selama-lamanya mereka akan jadi budak. Tapi kasih karunia Tuhan, usaha Tuhan, kerja keras Tuhan, ini proyek Tuhan. Dan oleh karena Tuhan mereka lepas dari Mesir. Mereka merdeka, tidak lagi menjadi budak. Bahkan sampai di tanah perjanjian, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Menjadi bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Begitulah juga kita orang Kristen. Begitulah juga kita orang-orang pengikut Yesus. Orang-orang kepunyaannya. Kita ini telah ditebus. Dibawa keluar dari kehidupan lama. Dibebaskan, dimerdekakan. Supaya kematian kita bukan kematian menuju kebinasaan. Kita telah dibawa keluar. Dipanggil keluar. Dipisahkan.
menjadi kepunyaannya. Mari kita menjadi orang-orang kepunyaan Tuhan Yesus yang setia, yang berjuang, berusaha sepenuh hati sesuai dengan firman Allah. Jauhi dosa. 3 hal saya kutip dari dosa yang disebutkan oleh Rasul Paulus sebagai mantan tokoh orang Yahudi, sebagai mantan pimpinan agama Yahudi. Dia paham betul kenapa sebagian besar, kenapa pada bagian terbesar dari bangsa itu Tuhan tidak berkenan dan tewas di padang gurun, tidak sampai, tidak berhasil ke tanah perjanjian. Paulus mendaftar pada ayat selanjutnya, tapi saya kutip 3 hal saja. Pertama, kepentingan diri sendiri alias keserakahan. Jemaat, kita adalah orang-orang kepunyaan Tuhan Yesus. Harus seperti Tuhan Yesus. Jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri, jangan tidak peduli kepada orang lain. Stay at home bukan kondisi yang kemudian menjadikan kita manusia-manusia individualis. Nah, kita harus menjadi orang-orang yang penuh kasih, kita harus menjadi orang-orang yang peduli. Dan kepedulian kita, kasih kita kepada orang, tidak untuk diundat-undat, tidak untuk diungkit-ungkit. Ya. Tapi dengan tulus. Yang kedua, masih di ayat-ayat yang Bapak Ibu akan temukan dalam penjelasan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Supaya kita sampai ke tanah perjanjian seperti bilangan sebagian kecil, ya, bukan sekelompok besar, sebagian besar yang kepadanya Tuhan tidak berkenan, tetapi sedikit terpilih yang sampai, supaya kita menjadi bagian dari yang terpilih yang akhirnya berhasil sampai di tanah perjanjian, sampai pada hidup kekal, sampai memperoleh mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang kedua, jauhi percabulan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, zaman ini zaman yang betul-betul cabul. Ada istilah, maka banyak orang sekarang mukanya pun muka-muka cabul katanya. Jangan, ya. Jemaat GP dari Hidup Surabaya berjaga-jaga, lebih bersungguh-sungguh, berawas-awas, melebihi upaya orang berawas pada paparan COVID-19. Jauhi percabulan. Hati-hati. Media yang berkembang hari ini secara negatif bisa berdampak kepada hidup penggunanya. Tapi orang beriman dimampukan untuk memanfaatkan media ini pada hal yang baik untuk manfaat yang kita butuhkan dan kita perlukan. Jangan gelap mata, tapi minta Tuhan terangi mataku, supaya kecenderungan mata bukan pada hal-hal yang najis, bukan pada hal-hal yang cemar, tapi pada hal-hal yang baik, yang suci, yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ada beberapa sebenarnya yang disebut oleh Rasul Paulus, tapi saya tekankan 3 ini untuk diperhatikan. Bersungut-sungut, yang ketiga. Yang pertama, egois. Ya, hati-hati. Ini tewas di padang gurun. Pelit. Ya. Orang Manado bilang koncuru. Ya. Orang Batak bilang holik. Orang Jawa bilang apa? Bapak Ibu jemaat di rumah. Muadi. Tewas di padang gurun. Yang kedua, cabul. Tewas di padang gurun. Selingkuh. Tewas di padang gurun. Zina. Tewas di padang gurun.
Pornografi tewas di padang gurun. Hubungan bebas, seks bebas tewas di padang gurun. Bertobat. Kita telah dipanggil keluar. Kita telah dipisahkan untuk menjadi miliknya saja. Miliknya seorang. Milik Yesus Kristus. Kita menjadi kepunyaannya bukan untuk hal-hal yang cabul, tapi untuk hal-hal yang benar. Dan yang ketiga, bersungut-sungut. Hati-hati. Jangan bilang, Tuhan di mana kau? Tuhan masihkah kau? Wah, boleh saja sih menyanyi. Tuhan masihkah mau kau mendengarkan doaku? Saya rasa itu bukan nyanyian sungguh-sungguh, tapi itu nyanyian introspeksi, bahwa dirinya banyak salah di hadapan Tuhan, kemudian dia datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan. Tapi jangan bersungut-sungut. Ya. Jangan bilang ini sebab Tuhan tidak peduli, ini sebab Tuhan tidak mau lagi tolong, ini sebab Tuhan tidak melihat, ini sebab Tuhan tidak mendengar. Oh tidak, Tuhan tak pernah terlambat, Tuhan tak pernah lalai, dan Tuhan tak pernah gagal. Di dalam keadaan apapun, mari kita bersukacita memujinya, mari kita bersukacita menyembahnya, mari kita bersukacita beribadah kepadanya. Di masa sukar, di masa sulit ini, di rumah masing-masing, penuhilah rumahmu, penuhilah kamarmu, penuhilah seluruh ruang-ruang pada rumah kediamanmu dengan pujian kepada Tuhan, dengan penyembahan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, jemaat di rumah masing-masing teriakan kepadanya, engkau baik, engkau setia, dan engkau tidak pernah berubah. Jangan bersungut-sungut. Orang-orang yang bersungut-sungut, Alkitab ceritakan sebagaimana dipahami oleh Paulus, mantan imam di agama Yahudi, mati di padang gurun, tewas di padang gurun. Mereka bukan orang-orang yang bersama dengan Yosua menyeberangi sungai Yordan menduduki tanah Kanaan. Bukan. Orang-orang bersungut, tidak tahu berterima kasih, melupakan kebaikan Tuhan, melupakan salib Tuhan, melupakan karya penebusan. Tewas di padang gurun. Gak sampai di tujuan. Kita harus selalu bersyukur. Karena itulah yang pantas untuk kita, orang-orang yang telah diselamatkan. Orang-orang yang hari ini memperingati secara khusus pengorbanannya, salibnya, kematian. Mari Bapak Ibu jemaat di rumah, kita lebih bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita lebih bersungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, supaya kita menjadi bagian yang terpilih, walau sedikit tapi terpilih. Jangan menjadi bagian terbesar yang kepadanya Tuhan tidak berkenan. Jangan menjadi bagian terbesar yang tewas di padang gurun. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus menolong kita semua, supaya di dalam keadaan apapun kita tetap mengucap syukur. Tak pernah mulut kita bersungut dan membuat Tuhan marah. Saya mengundang lagi pemain musik. Kita akan menyanyi, nyatakan kepada Tuhan pengharapan kita, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu jemaat di rumah, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Haleluya. Kita nyanyi lagi pujian ini. Bapa, lagu yang kita sudah nyanyikan tadi, mungkin hanya diturunkan satu supaya jemaat di rumah bisa mengikuti. Kasih yang sempurna. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima. Terima kasih, terima kasih karena kebaikan-Mu hanya oleh kasih karunia.
bagaimanapun situasimu, di tempat Engkau berdiri pagi ini, katakan dengan sepenuh hati, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau Bapa yang tak pernah terlelah. Kau Bapa yang peduli. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang tak pernah selalu hadir oh Bapa yang selalu hiraukan hati kami. Oh Bapa yang Bapa, kami bersyukur, kami nikmati lawatan mujamahan-Mu dalam ibadah pagi ini, ibadah online. Kami tim pelayan di tempat ini dan jemaat-Mu di rumah masing-masing dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Oleh lawatan dan jamahan Tuhan kami kuat lagi. Kami semangat lagi, kami bergairah lagi. Tuhan baik dan itu tak pernah berubah. Kami tak akan bersungut. Kami mau bersyukur, belajar bersyukur, terima. Kapan lagi kami membuktikan iman kami? Kapan lagi kami membuktikan kasih kami? Kalau tidak pada saat kesukaran datang, kalau tidak pada saat kesulitan datang. Tuhan terima kasih. Bukan oleh kuat gagah kami, tapi oleh pertolongan Roh Kudus, iman, kasih, pengiringan jemaat-Mu sejati adanya. Mereka teruji, murni. Mereka tahu dan mengalami kasih Tuhan. Dan mereka akan menjauhi yang jahat. Mereka akan menjauhi yang cemar. Mereka akan menjauhi dosa. Karena kalau kami tidak menjauhi dosa, kami tidak menghargakan salib Kristus. Dan kalau kami tidak menghargakan salib Kristus, kami tidak akan berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami hidup mengasihi, tidak egois. Biar kami hidup tak bercela, tidak dengan percabulan. Biar kami mengucap syukur dalam segala hal, tidak bersungut-sungut. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu, pelihara mereka sepanjang minggu ini Tuhan. Engkaulah gembala yang baik, yang selalu menuntun dan memberkati, melindungi mereka. Keluarga, usaha, mata pencaharian, anak-anak yang tetap belajar secara online, berkati mereka, berkati pendampingan orang tua, berkati tugas tanggung jawab guru-guru mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati kota kami, berkati Bu Risma dan jajarannya, berkati gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di tingkat pusat, daerah, provinsi, kota, kabupaten, sampai di tingkat desa.
dengan dukungan TNI dan Polri. Tuhan, semua usaha keras yang dikerjakan berhasil dan bangsa kami boleh lewati masa sulit ini. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami tolak upaya-upaya jahat, kami tolak rekayasa-rekayasa jahat atas bangsa ini memanfaatkan keadaan keruh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan menjaga kota kami, menjaga negeri kami, menjaga pemimpin-pemimpin. Berkati gereja seluruhnya di tanah air, bahkan di seluruh muka bumi, di bangsa-bangsa lain. Biar gereja sungguh-sungguh memandang kepadamu, beriman kepadamu, dan menjadi terangmu di tengah-tengah gelap dunia ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan terus curahkan berkat ekstra buat tim pelayan media online selama masa pandemi ini. Sehat-sehatkan pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Urapi hidup mereka, penuhkan dengan kuasa dan kemuliaan. Jadikan hamba pelayan di hadapan-Mu hidup mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan mengaruniakan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Bapa, kasih sayang, rahmat, keselamatan dari Tuhan Yesus, kuasa dan kemuliaan, tuntunan sukacita dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memelihara hidupmu mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat di rumah. Sampai jumpa lagi. Haleluya.